Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Firendra Riazi Fadila. Saya Elisa Nugra Putri. Saya Nabila Ramadhani. Saya Akila Khairunisa. Dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas D dengan dosen pengampu Pak Nurdiansyah MPD. Di sini kami diberi tugas untuk mewawancarai kakak tingkat dengan 4 topik, yaitu Pendidikan anti korupsi, identitas nasional, Ideologi Pancasila, dan demokrasi Pancasila. Langsung saja masuk ke videonya. Saya Riazi Fadila mengambil Pendidikan Kewarganegaraan kelas D. Jadi saya sekarang sudah bersama cutting saya. Nah, pertanyaannya, apa sih yang kakak ketahui tentang demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila itu merupakan suatu sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yang menganut sila-sila Pancasila yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, Kak. Nah, ini yang pertanyaan kedua. Pertanyaannya, menurut Abang gimana sih pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia pada saat ini? Kalau saya pribadi ya ditanya kayak gitu ya. Dari sepengetahuan saya selama saya hidup di Indonesia ya. Pancasila itu ada nggak sih? Nggak ada. Pancasila itu ya nggak ada. Orang kalau kita kaji dari poin pertama sampai poin kelimanya emang ada. Poin pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin di KTP ada agamanya, cuman mereka bertuhan atau enggak? Sekarang orang yang nggak bertuhan itu berlindung pada pemikiran agnostik, percaya sama Tuhan tapi ajaran agamanya nggak dikerjain. Sama aja kayak ateis ya. Persatuan Indonesia, kesejahteraan yang adil dan beradab, emang ada di Indonesia? Nggak ada. Jadi ideologi itu sebenarnya ideologi cacat menurut saya. Jadi Pancasila itu sebenarnya nggak ada. Dan kalau kita kaji lagi demokrasinya, Pancasilanya nggak ada. Demokrasinya apa lagi? Sekarang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Interval antara yang kaya dan miskin itu terlalu jauh. Jadi untuk pelajaran demokrasi Pancasila ini cuma sekedar teori gitu aja. Implementasinya nonsen. Untuk saat ini demokrasi Pancasila di Indonesia menurut saya hanya sekedar teori saja. Dan sebagai ideologi sebenarnya itu tidak pantas dibilang ideologi ya. Karena faktanya di lapangan tidak seperti itu. Dan mungkin ya kedepannya Indonesia tuh saya harap mampu menerapkan ideologi Pancasila ini. Karena kalau ideologi Pancasila ini diterapkan dengan baik dan benar, dan ini benar-benar ada di Indonesia, Indonesia ini jangankan Amerika Serikat, jangankan Rusia, kita ini negara paling maju, paling makmur. Kalau ideologi Pancasila yang dibuat oleh Bapak negara Indonesia Soekarno-Hatta itu terimplementasi dengan baik, benar-benar ada, saya yakin Indonesia itu maju. Baiklah, itu jawaban dari kakak tingkat saya. Sekian. Baik, langsung ya Kak. Pada saat ini kan kita berada di era globalisasi. Menurut Kakak, apa peran ideologi Pancasila pada era globalisasi seperti ini? Baik, terima kasih. Nah, menurut saya, Pancasila ini sangat diperlukan pada era globalisasi pada saat ini, di mana ini sangat berguna untuk memfilter, memilih budaya yang dapat diterapkan pada bangsa dan negara Indonesia. Bukan hanya itu, Pancasila ini juga digunakan sebagai alat untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia pada saat ini. Begitu ya. Baik Kak, terima kasih atas penjelasan dari Kakak dan terima kasih untuk waktunya. Baik Kak, langsung saja. Menurut Kakak, kenapa Pancasila dipilih sebagai ideologi bangsa Indonesia? Baik, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena memang sudah menjadi jiwa bangsa Indonesia. Di era globalisasi saat ini, Pancasila berusaha menerobos sebagai pedoman pemantapan mental bagi kaum milenial dan serta diimplementasikan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik Kak, terima kasih atas jawaban dan waktunya. Baik Kak, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan identitas nasional? Identitas nasional merupakan suatu penanda atau ciri khas dari suatu bangsa yang membedakan dan menjadi ciri khas bangsa itu sendiri. Karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Oke Kak, terima kasih. Baik Kak, pertanyaan kedua, menurut Kakak apa contoh dari identitas nasional di negara kita?
identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia, diantaranya adalah bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Terus ada bendera negara, yaitu bendera merah putih, lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya, lambang negara Pancasila, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, dan dasar falsafah negara. Oke Kak, terima kasih. Menurut kakak dampak korupsi di Indonesia apa sih? Menurut saya dampak korupsi di Indonesia itu cukup banyak ya. Yang pertama dampaknya ada terhadap ekonomi, itu sudah jelas. Dampak dari ekonomi ini salah satunya itu yaitu rendahnya investasi atau menurunnya investasi di Indonesia. Hal ini menyebabkan investor-investor yang ingin berinvestasi di Indonesia itu enggan karena tingkat korupsinya yang tinggi. Yang kedua, dampak dari korupsi itu ada terhadap kesehatan, karena kesehatan ini karena korupsi ini dapat mengancam nyawa masyarakat. Yang ketiga, dampak korupsi itu ada terhadap pembangunan. Nah, kalau terhadap pembangunan ini, nanti kualitas pembangunan itu menjadi buruk dan dapat mengancam keselamatan publik. Yang keempat, itu dampak korupsi ini yaitu terhadap kemiskinan, itu sudah jelas. Yang kelima, dampak korupsi ini ada terhadap budaya. Karena ketika korupsi ini sudah menjadi suatu kebiasaan, nanti masyarakat akan menganggap hal ini sebagai lumrah dan tidak berbahaya lagi. Itu saja. Baik, terima kasih Kak. Baik, selanjutnya saya bersama informan kedua. Saya mau nanya menurut Kakak, upaya pencegahan korupsi itu apa sih? Baik, saya akan menjawab. Yang pertama itu pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui pemerintahan, yaitu dengan membentuk lembaga anti korupsi, yang dimana pemerintah harus membentuk lembaga anti korupsi yang nantinya bisa mencegah perilaku dari para koruptor yang ingin melakukan korupsi. Selanjutnya itu pencegahan korupsi di sektor publik. Para penjabat yang akan menjabat harus melaporkan hartanya sebelum dan sesudah menjabat secara transparansi dan akuntabilitas. Baik Kak, terima kasih Kak. Baiklah, itu saja video dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.